Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Korea Fiza kali ini kembali menemani Anda dalam Bincang iNews. Ya pemirsa, kali ini kita akan ngobrol santai mengenai paguyuban keris yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya yang ada di Kota Mataram. Ya, kita akan berbincang-bincang bagaimana mengenai paguyuban keris yang ada di Kota Mataram. Saya sudah bersama dengan para pemangku, boleh dikatakan ya, ketua paguyuban yang ada di Kota Mataram. Ini ada Pak Syafari Habibi. Kita kembali berjumpa Pak Habibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, masih sehat alhamdulillah. Ya, selain Pak Habibi ada juga yang menemani saya kali ini ada Pak Lalu Yofi Dian Sastra. Assalamualaikum Yofi. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Iya, kita ini berbicara mengenai paguyuban keris yang ada di Kota Mataram khususnya ya, karena Pak Habibi dan juga Pak Yopi ini merupakan ketua paguyuban keris yang ada di Kota Mataram begitu. Ya, saya ke Pak Habibi terlebih dahulu ya. Kalau Pak Habibi paguyubannya namanya apa nih Pak Habibi? Paguyuban Selaparang Mandalika Keris. Paguyuban Selaparang Mandalika Keris. Berarti lingkupnya itu hanya sebatas Kecamatan Selaparang sama Sandubaya kalau Mandalika ya. Bagaimana lingkupnya? Ini lingkup kita sih di kota Mataram. Oh, Kota Mataram juga. Dan bisa berkegiatan ya skala Nusa Tenggara Barat. Seperti itu. Jadi nama itu hanya memang sekedar nama saja. Ya, Kenapa namanya begitu Pak? Selaparang Mandalika. Karena kita menghubungkan bahwa hobi bahwa pusaka ini adalah bagian daripada peninggalan Selaparang. Yang mana Selaparang ini adalah suatu kerajaan yang ada di Pulau Lombok. Oke, jadi bukan hanya sekedar mengimplementasikan daerah saja ya gitu ya Pak Habibi, karena saya berpikirnya kalau misalnya Selaparang Mandalika berarti itu lingkupnya komunitasnya hanya ada di Selaparang Mandalika saja gitu. Ya, kemudian ke Pak Yofi, Ketua Paguyuban Anjani Keris Lombok. Nah, kalau Anjani Keris Lombok ini bagaimana nih ceritanya nih Pak Yofi? Kenapa namanya begini dan lingkupnya memang Kota Mataram juga atau bagaimana? Sebenarnya paguyubannya sudah cukup lama. Termasuk yang saat ini sudah pembinaan terakhir. Jadi paguyuban Anjani ini skalanya se-Lombok. Jadi bukan hanya di kabupaten atau Mataram saja, tapi kita juga mengakomodir teman-teman di luar Kota Mataram. Jadi kenapa namanya Anjani? Jadi ini kita ambil dari nama Dewi Anjani sebenarnya. Jadi kalau kita bicara Dewi Anjani, saya pikir semua orang sudah tahu di ini bahwa saya pikir aura, kalau kita bicara keris kan ada aura kerisan itu sisi mistisnya segala macam itu sebagai simbol bahwa ada hal-hal yang harus kita pertahankan di kulit, yang harus kita jaga, seperti bagaimana cerita di Dewi Anjani. Sekretariatnya di mana Pak Yofi? Sekretariatnya sementara ini ada di Dusun Reban, itu ada di Lombok Barat, kemudian ada juga di Lombok Tengah di Batu Kuliang. Oke, jadi tidak satu tempat ya? Tidak, jadi kenapa seperti itu? Karena ini kan kita bukan hanya bicara Kota Mataram saja. Jadi ketika kita ada agenda kegiatan sampai yang besar di Lombok Tengah, kita bisa pilih sekretariat Lombok Tengah. Jika kita ada sangkep kecil atau besar di Lombok Barat atau di Kota Mataram, kita Oke, jadi lingkupnya se-Lombok ya, bukan hanya Mataram aja ya Pak Yofi ya? ya kita open bukan hanya Kota Mataram. Oke, tadi kalau Pak Habibi sekretariatnya di mana Pak Habibi? Di Karangtaliwang. Karangtaliwang sama Gugu tuh dekat ya? Iya, dekat. Kenapa paguyuban ini berbeda-beda? Kenapa tidak satu begitu? Karena ini kan paguyuban sama-sama pecinta keris begitu. Kenapa tidak satu aja? Kenapa harus terbagi-bagi paguyubannya? Siapa yang bisa menjawab? Mungkin Pak Habibi atau Pak Yofi? Ya. Pak Habibi terlebih dahulu ya. Pada awalnya dulu kita satu semua ini satu paguyuban ada di Lombok. Setelah ada paguyuban di Lombok ini namanya Selaparang, akhirnya kita istilahnya mempunyai ada satu visi yang mungkin yang perlu untuk kesejahteraan dan sebagainya itu, sehingga terpecah menjadi dua, tetapi kita itu adalah satu gitu. Tapi induknya emang satu ya? Organisasinya satu. Organisasinya di bawah
di bawah SNKI. Oke. Kalau dari Pak Yopi gimana Pak Yopi? Ada perbedaan tidak antara paguyuban yang satu dengan paguyuban yang lain? Jadi kalau saya melihat Kota Mataram khususnya saat ini, untuk saya pikir pencinta keris saat ini semakin banyak. Semakin banyak semua kalangan, baik itu yang sudah sepuh maupun yang masih muda. Karena semakin banyaknya pencinta keris ini, otomatis segmen itu semakin meluas. Jadi saya pikir ini menjadi marwah, akhirnya teman-teman ini coba membuat lagi paguyuban yang lain. Saya pikir komunitas juga tidak terbatas. Artinya di kabupaten lain juga mesti ada paguyuban, dan saya pikir ini bukan menjadi suatu masalah. Kita bagaimana bersama-sama dengan rumah yang berbeda, tapi kita bisa beriringan jalan. Jadi tujuannya memang untuk memperluas segmen begitu ya. Tapi tidak ada perbedaan ya antara paguyuban yang satu dan paguyuban yang lain ya. Anggotanya ada yang bisa ikut dua paguyuban ini atau harus satu-satu begitu, bagaimana prosesnya atau prosedurnya? Jadi saya pikir kalau di Anjani itu tentu setiap paguyuban aturannya beda. Kalau di kami Anjani, kalau seandainya dia di Anjani, ya dia di Anjani. Tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa menimba ilmu, berdiskusi di paguyuban lain, atau kita sharing bersama-sama, bekerja sama, membuat event, membuat sangkep diskusi dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Saya pikir itu bukan hal yang akan menghambat kami. Betul, iya. Sekalipun beda paguyuban, tapi bisa sama-sama. Oke. Dari Pak Habibie, kalau Pak Habibie ini paguyuban Selaparang Mandalika Keris ya. Ada berapa anggota di sana Pak Habibie? Sekitar 50 orang. 50 orang. Ya. Itu lingkupnya se-Nusa Tenggara Barat atau Lombok saja? Ada yang di Lombok Tengah, ada yang di Lombok Tengah, ada yang di Mataram. Iya, seperti itu. Dan mempunyai istilahnya macam-macam. Ada yang tukang merangginya, ada yang tukang cuci kurisnya, ada seperti itu. Jadi masing-masing itu punya tupoksi yang berbeda-beda ya. Ada struktur yang formalnya? Ada. Atau apa saja itu biasanya? Terutama sekretaris, ketua, sekretaris bendahara. Struktur secara umumnya ya, begitu. Kalau yang secara khususnya untuk khusus keris itu apa? Itu ada di bagian pengembangan. Pengembangan. Nanti kita bahas lagi ya bagaimana pengembangannya. Pak Habibie dan juga Pak Yopi, kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kita pasti seru sekali berbicara mengenai bagaimana paguyuban keris yang ada di Pulau Lombok ya, secara umumnya ya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.